Pasar motor matic Maxi 250cc di Indonesia semakin ramai setelah QJ meluncurkan Ford 250. Ini adalah motornya, kelihatan cukup besar dan tentunya ini bisa menjadi pilihan lain selain Yamaha X-Max ataupun Honda Forza. Dan kira-kira apa aja kelebihan dan kekurangan dari kedua motor ini? Langsung aja kita bahas. Oke, di sebelah kanan saya ini adalah Ford 250 juga, tapi ini versi modifikasi dan bisa dilihat ada beberapa part yang menempel di sini sehingga kurang lebih QJ Motor memberikan inspirasi modifikasi yang bisa dilakukan di motor ini. Di antaranya menggunakan suspensi dari Öhlins, lalu juga handle rem dari Brembo, terus juga hand grip Domino, dan juga ada beberapa tambahan seperti LED dari Retouch ini yang dia berfungsi seperti dashcam karena dia tersedia kamera di depan dan di belakang. Tapi kita tidak bahas yang versi modifikasi karena kita akan fokus di versi yang standarnya ini. Oke, pertama kelebihannya dia adalah decknya rata. Kalau dibandingkan Forza dan juga X-Max, dia unggul di sisi deck yang rata karena kalau dilihat di sini, nah ini posisi duduk saya, kurang lebih tinggi saya 175 cm. Dan ini banyak banget pilihan pijakan kakinya, bisa di belakang sini, bisa di tengah, bisa di sini, ataupun bisa ke depan selonjor seperti ini. Dan kalau untuk aktivitas harian, tentunya di bagian tengah ini bisa meletakkan lebih banyak barang bawaan. Nah, kelebihan yang kedua terletak pada segi mesinnya. Ya, 250cc, 1 silinder, dan spesifikasinya Anda bisa lihat di tabel berikut. Jadi, mesin ini ketika dikendarai di jalan secara mengejutkan, rasanya masih cukup powerful dan juga oke untuk beraktivitas harian. Dan untuk berakselerasi dari 0 sampai 80 km per jam pun bisa dengan mudah didapatkan di motor ini. Tadi ada beberapa jalan yang cukup kosong, kami coba untuk berakselerasi dan bisa dilihat speedometernya mencapai lebih dari 80 km per jam dan dia juga cukup mengisi tenaganya. Jadi buat 250cc 1 silinder ya masih oke lah buat harian. Dan juga buat touring harusnya masih oke. Lanjut ke kelebihannya yang ketiga adalah di bagian joknya. Dia joknya lebar dan juga di sini dia ada lumbar supportnya. Jadi ketika perjalanan di sini, ini bisa kelihatan nih di belakang saya. Jadi kalau duduk, ini bisa dengan relax duduk di motor ini. Dan juga stangnya nggak terlalu ke depan. Jadi kalau mau duduk dengan posisi seperti ini pun, nah ini badan Anda masih bisa ke belakang dan ini masih cukup rileks. Dan untuk handlingnya, untuk meliuk-meliuk, ini juga masih ringan dan melewati kemacetan harusnya nggak ada masalah sih. Dan sekarang kita lanjut ke kekurangannya karena tidak lengkap membahas kelebihan tanpa kekurangan. Pertama ada di segi fiturnya. Nah, kalau dilihat layarnya dia tidak ada fitur yang bisa dibilang istimewa karena beberapa fiturnya masih basic-basic aja. Sini ada ABS, lalu juga ada traction control dan informasi layarnya pun cukup standar, hanya ada odometer, speedometer dan beberapa informasi lainnya. Di bawahnya ada MID, lalu dilihat ada trip A, trip B dan juga odometer aja. Lalu di atasnya ini ada tombol untuk mengubah ke jam dan juga beberapa informasi lainnya. Ya memang tidak ada yang terlalu signifikan. Nah terus di bagian bawahnya nih ada kompartemen penyimpanan. Nah tapi tidak seperti motor-motor pada umumnya, dia belum dilengkapi dengan pengisian daya. Lalu di sini juga ada kekurangannya, yaitu ruang penyimpanannya. Walaupun dia kelihatannya besar, tapi ternyata dia belum bisa meletakkan sebuah
helm. Tapi di sini ada sedikit kelebihannya, dia sudah dilengkapi dengan pegas untuk penahan dari joknya. Jadi Anda tidak perlu menahan ketika memasukkan barang di sini. Nah, ini dia ini. Kekurangan yang berikutnya adalah di bagian decknya. Walaupun dia sebagai kelebihan juga karena decknya rata, tapi yang sedikit mengesalkan adalah decknya ini masih agak tanggung. Jadi kalau untuk yang tinggi saya sekitar 175 cm, nah jadinya begini. Rasanya seperti masih agak jongkok di sini kalau dibandingkan dengan X-Max dan juga Forza. Ini masih kurang sih posisi duduknya. Harusnya ini bisa sedikit turun lagi, sedikit aja segini nih. Dia akan jadi lebih baik. Nah, karena dia decknya tinggi, jadi ya jarak ke stangnya menjadi lebih dekat. Tuh. Ya plus minus lah ya. Anda pilih deck rata dengan deck rata ini, tapi posisi duduknya jadi sedikit dikorbankan. Dengan segala kelebihan dan kekurangan tadi, motor ini ditawarkan sekitar 50 juta rupiah, kurang 10.000 lagi-lagi, 49.990.000 rupiah. Harga yang masih oke jika dibandingkan dengan X-Max ataupun Forza. Anda bisa mendapatkan skutik 250 cc maxi seperti ini dengan dek rata, tapi dengan kelebihan dan kekurangannya tadi. Bagaimana menurut Anda? Apakah motor ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk Anda miliki?